sehingga kami selalu bersuka cita menikmati kasih karunia Tuhan dalam hidup kami hari ini kekal selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan Bapak Ibu yang diberkati duduk kembali. Shalom. Baik, puji Tuhan, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, hari ini kita tentu bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan. Kalau hari ini benar-benar kita boleh tiba di gereja Gerika yang telah diberkati Tuhan saat ini sampai selama-lamanya, boleh kita hadir bersyukur, memuji, memuliakan Tuhan. Baik, untuk firman Tuhan yang kami sampaikan pada saat ini dari Filipi 2 ayat 1 sampai 11. Filipi 2 ayat 1 11, mari kita akan boleh baca. Ya, di depan sudah ada tertera. Ya, baik. Kita baca di sana di Lembaga Alkitab Indonesia mengatakan nasihat supaya bersatu dan merendahkan diri seperti Kristus. Jadi, karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini, hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Puji Tuhan. Ini adalah firman Tuhan yang kita pelajari dan yang kita renungkan pada pagi menjelang siang ini, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Ya, dalam beberapa atau bulan Januari ini kita bahas memang Filipi, ya. Nah, ini juga selalu berkaitan yang disampaikan baik Pak Pendeta Charles, baik juga Pak Dales, dan saya sendiri kan berkaitan satu dengan yang lain nanti kepada ini. Jadi, adapun untuk tema yang kami sampaikan pada saat ini kepada jemaat Gerika, sehati sepikir di dalam Tuhan. Sehati sepikir di dalam Tuhan, ini tema kita pada saat ini. Ya, Bapak Ibu diberkati Tuhan, ya. Rasul Paulus, rasul kita, ya, memperlihatkan jemaat di Filipi sangat bersukacita
dan bersyukur kepada Tuhan Yesus karena melihat perkembangan Injil di kota atau di jemaat Filipi tersebut. Ya, jadi Injil itu luar biasa di sana di Filipi ini, ya. Nah, inilah yang disyukuri Paulus, ya, di mana jemaat di sana sangat pesat perkembangannya. Tetapi juga kita lihat walaupun pesat di sana, ya, Injil itu, tetapi ada juga di dalam jemaat itu ada keselisihpahaman, ya. Ada kontroversi, ada keselisihpahaman dalam pola pikir masing-masing, sehingga jemaat itu sebagian ya seperti kita lihat saat ini ada kurang sehati seperti itu. Nah, dengan ini ya Rasul Paulus melihat jemaat di kota Filipi ini di penjara, waktu itu masih dipenjara oleh Paulus Rasul kita. Nah, setelah dilihat ini, mana baru dia tulis, ya, dia tulislah kebenaran ini kepada jemaat di Filipi supaya sehati sepikir di dalam Tuhan. Itu sebenarnya, sehingga kata ini seperti dikatakan di sana, karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini, hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Nah, jadi ini yang disampaikan oleh Rasul Paulus supaya terus jemaat di Filipi ini selalu bersukacita tentunya dan mempercayai Tuhan Yesus sebagai juru selamat di tengah tantangan-tantangan pergumulan yang tadi kita sampaikan. Nah, Bapak Ibu diberkati Tuhan, ya sering kita lihat saat ini ya di berbagai gereja-gereja terjadi juga seperti ini. Walaupun kita lihat besar itu gereja ataupun katakan jemaat Tuhan di sana, ya tapi suatu waktu ada itu juga, ada gap di sana, ada juga pola pikir-pikir yang berbeda sehingga ada sesuatu hal atau katakan tidak sepakat lagi di dalam gereja itu sehingga mereka berpindah-pindah. Itu sebenarnya. Tetapi yang ditekankan oleh Paulus pada saat ini kepada jemaat di Filipi itu supaya sehati, sepikir, satu jiwa di dalam Tuhan. Ini nasihat ajakan daripada Paulus kepada jemaat di Filipi tersebut. Nah, Bapak Ibu diberkati Tuhan, apa yang penting kita lihat dulu sebenarnya, ya, apa artinya sehati itu dulu ya, sehati. Ya, saya catat di sini, sehati pada umumnya seia, sekata, setujuan, seperasaan itu, ya, seia, sekata, setujuan, seperasaan. Sedangkan sepikir berarti ya sependapat, ya sependapat, ya sepandangan, jadi sependapat ya. Jadi sehati sepikir itu berarti kompak, ya, terus akur, serasi, harmonis, solid dan damai. Ya ini, nah ini adalah arti sehati sepikir itu sebenarnya. Dan ini tujuan daripada Paulus kepada jemaat di Filipi itu. Yang menjadi perenungan saat ini kepada kita orang kudusnya Tuhan, ya, apakah kita sudah ada di dalam kebenaran ini bahwa kita sudahkah sehati sepikir di dalam Tuhan? Nah, ini menjadi suatu pertanyaan dan bahkan sebagai perenungan di dalam hidup kita, sehingga kita boleh selalu belajar di dalam kebenaran ini sebagaimana nasihat daripada Rasul Paulus ini, supaya kita berjalan di dalam hidup ini selalu menikmati kasih karunia ini dengan di dalam keluarga sehati, sejiwa, sepikir, walaupun ya di sana sini ada juga pola-pola pikir yang berbeda, tetapi kebenaran firman Tuhan menyapa kita, menyapa jemaat Gerika, menyapa saudara-saudara kita yang mengikuti live streaming dan juga Facebook saat ini, supaya kita sehati, sepikir, satu jiwa, satu tujuan. Itu sebenarnya.
Kalau sudah ini kita nikmati sebenarnya dan kita minta kepada Tuhan Yesus, ya, pastilah kita terlihat bagaimana nanti jiwa-jiwa dan bahkan jemaat Tuhan kelihatannya semakin diberkati Tuhan untuk memenangkan jiwa. Karena tujuan kita di sana, ya, bagaimana jiwa-jiwa yang saat ini yang belum percaya kepada Yesus Kristus, bagaimana dengan kita seperti tadi disampaikan oleh hambanya Pak Sinaga, supaya mereka sehati kita sepikir dalam Tuhan, supaya percaya bahwa kita pasti dan kita telah diselamatkan Tuhan Yesus hari ini kekal selama-lamanya di dalam surga di atas, seperti itu. Itu tujuannya, saudara kasih. Nah, bagaimana ajakan, ya, kita masuk dalam ini, dalam firman Tuhan, bagaimana ajakan nasihat Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi ataupun juga kepada kita orang percaya. Kita masuk dulu di dalam ayat 2 ini, ya. Karena itu sampaikanlah sukacitaku, dengan ini hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Ya. Nah, ini seperti tadi saya sampaikan adalah hal yang sangat penting yang kita dengarkan dan kita ikuti daripada nasihat Rasul Paulus kita ini. Ya. Supaya di antara jemaat orang kudus dan jemaat orang yang sudah percaya kepada Yesus tertuju kepada perkara di atas itu. Kenapa? Karena yang kita saat ini adalah orang-orang percaya, orang-orang yang sudah diselamatkan Tuhan Yesus. Kita harus yakin dan pastikan bahwa diri kita semua adalah kita harus pasti masuk surga, sehingga dengan ini kita tetap sehati sepikir satu jiwa. Nah, kemudian apabila ada, ya, pertikaian seperti tadi saya sampaikan, pertikaian, ada pola perbedaan pendapat, ya, baik saya katakan keluarga lah, ya, keluarga, ya, itu sebenarnya kita harus berdoa kepada Tuhan Yesus supaya kita tetap cepat selesaikan itu. Cepat selesaikan, bila perlu kita adalah harus selalu, ya, minta maaf lah satu dengan yang lain. Supaya kenapa? Supaya jangan terganjal di dalam diri kita. Karena seringkali kita lihat saat-saat ini banyak orang kalau sudah emosi atau sakit hati, dia selalu terganjal dalam hatinya. Tetapi kalau dia ketemu dengan seseorang atau katakan lawan dia itu, dia tidak mau, salaman pun dia tidak mau. Kenapa? Karena selalu menjaga harga diri. Atau katakan, oh saya bukan salah, dia yang salah. Ini kadang-kadang pola-pola pikir daripada orang Kristen saat ini terjadi seperti itu. Tetapi Paulus mengatakan saat ini dengan firman Tuhan menyapa kita agar segera kita berdamai dan akur lagi, dan kita kompak, dan kita juga selalu menikmati damai sejahtera dan saling mengampuni satu dengan yang lain. Pastilah kita tetap di sini bersukacita sebagaimana Paulus berkata, bersukacitalah di dalam Tuhan. Sekali lagi katakan, bersukacitalah. Ini adalah suatu dorongan dan bahkan suatu ajakan daripada Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi dan juga kepada kita semua. Nah, kemudian di ayat 3 kita baca, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia, sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingan sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Luar biasa, ini adalah ajakan daripada nasihat Paulus, supaya bersatu merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kalau tidak ada kerendahan hati di dalam setiap manusia itu,
ya ini tidak terjadi, artinya kita ataupun juga orang yang tidak mau dengan rendah hati, dia selalu nanti terjadi keegoisannya, egoisnya, ya. Ini yang kita lihat di masa-masa saat ini. Tetapi kita sebagai orang kudusnya Tuhan, ini yang kita memang sampaikan supaya kita orang kudusnya Tuhan itu ya menyampaikan kabar baik, menyampaikan isi hati Tuhan supaya mereka selalu merendahkan hati di hadapan Tuhan. Kalau tidak ada kerendahan hati, tidak terjadi, artinya ada damai itu dalam setiap anak Tuhan. Ya. Nah kemudian Bapak Ibu Saudara kasih apa lagi? Ya. Kemudian saya lihat lagi di Filipi 1 ayat 27 dikatakan di sana, hanya hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus supaya apabila aku datang aku melihat, dan apabila aku tidak datang aku mendengar bahwa kamu teguh berdiri dalam satu roh dan sehati sejiwa berjuang untuk iman yang timbul dari berita Injil. Ini juga adalah suatu nasihat daripada Paulus, ya, supaya kita hidup kita berpadanan dengan Injil Kristus itu. Kalau sudah ada perpadanan kita dengan Injil Kristus ini akan memang terjadilah bagi kita, karena kita hari lepas hari semakin dibaharui, ya semakin dibaharui, ya jadi kita pun nanti akan tahu apakah ini yang baik, apakah ini tidak baik, ya. Jadi kita lihat itu dalam kondisi seharian kita, dan kita tidak lagi tergoda dengan hal-hal duniawi yang sifatnya menjatuhkan kita. Tetapi kita percaya kalau kita sudah berpadanan dengan Kristus, kita tidak pernah sebenarnya bisa-bisa jatuh sebenarnya. Kenapa? Karena Tuhan selalu menolong kita. Ada suatu kekuatan tersendiri yang Tuhan berikan kepada kita, orang percaya Tuhan, supaya kita tetap kuat di dalam situasi-situasi yang saat ini dalam kesulitan dan bahkan dalam banyak hal-hal yang mempesona hati kita di dalam duniawi ini. Nah ini, jadi itu makanya supaya kita dikatakan di sana hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus. Nah, kemudian di ayat 5 dan 7 ya, kita katakan di sana dikatakan firman Tuhan mengatakan, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Ya, menaruh pikiran dan perasaan Kristus Yesus, seperti dia 5 ayat tadi itu. Ya, bagaimana menaruh pikiran dan perasaan Yesus Kristus itu? Bagaimana kita bisa pahami dia di sana? Kan itu. Bagaimana perasaan daripada Kristus itu? Nah, kita lihat di ayat 8 tadi dikatakan di ayat, kita lihat di ayat 6 ya Pak ya, terus baca dulu ya ayat 7 lah ya. Yang melakukan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia, dan dalam keadaan sebagai manusia ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Nah, ini adalah perasaan daripada Kristus. Pikiran Kristus dan perasaannya kepada kita. Dia mau merendahkan hati. Walaupun dia adalah Tuhan. Yesus Kristus sebagai penguasa di dalam setiap hidup manusia. Tetapi dia mau merendahkan hati sebagai seorang hamba. Sebagai pelayan Tuhan. Saya kira kalau seperti kita bayangkan kita, katakan sudah bekerja, dia seorang pemimpin, dia katakan seorang direktur, kalau dia
atau office boy sepertinya sulit ya, sangat sulit lah, sangat sulit. Nanti disuruh-suruh orang dan lain sebagainya. Tetapi dia sebagai office boy seperti di kantor saya katakan itu, dia harus lakukan pekerjaan dan taat kepada pemimpin itu. Seperti hampir seperti itu, dan seperti Yesus, dia mau merendahkan hatinya sebagai seorang hamba, ya seorang hamba. Nah ini hati pikirannya itu, hati pikiran Yesus itu di dalam kita itu supaya apa? Nah ini menjadi suatu gambaran bagi kita, Bapak Ibu yang berkat Tuhan, ya, supaya seperti disampaikan di ayat 8 tadi, dan dalam keadaan sebagai manusia ia telah merendahkan dirinya supaya apa? Dan taat sampai mati, bahkan sampai di kayu salib. Ini adalah suatu berita yang luar biasa, ya. Yesus mati di kayu salib itu untuk menebus segala dosa-dosa kita, supaya kita percaya dan bahkan kita nanti memperoleh kehidupan kekal, yaitu surga selama-lamanya. Ini adalah suatu iman percaya kita ketika Yesus sudah mati di kayu salib, ya. Masih banyak orang saat ini dia selalu mengatakan dirinya adalah orang berdosa, ya. Tetapi kalau kita memahami kebenaran ini, dia sudah tuntaskan dengan pekerjaannya, ya, bahwa Yesus mati merendahkan diri dan taat sampai mati di kayu salib untuk menebus segala dosa-dosa kita dulu, sekarang, dan yang akan datang. Ini adalah suatu yang luar biasa, berita sukacita yang harus kita renungkan dalam hidup kita, sehingga kita selalu bersyukur bahwa kita ini adalah orang-orang kudusnya Tuhan dan sudah diselamatkan oleh Yesus Kristus melalui kematian Yesus di kayu salib, dan dia bangkit di hari ketiga dan dia naik ke surga. Ini adalah suatu peristiwa yang betul kita renungkan dan imani dalam hidup kita. Dan ini adalah juga sebagai tugas tanggung jawab kita kepada saudara-saudara kita yang lain, supaya mereka, ya, yang tadinya adalah selalu mengatakan orang berdosa, tetapi ketika kita sudah tahu keselamatan itu, kita harus sampaikan kepada mereka, ya, kepada mereka bahwa mereka sudah ditebus segala dosa-dosanya. Ini adalah suatu yang dikatakan kerendahan hati Yesus dan taat mati di kayu salib, ya. Nah kemudian kita baca dulu di 2 Tesalonika, ya. Baik, mungkin di 2 Tesalonika 3. 2 Tesalonika 3 ayat 3 dikatakan demikian, ya. Tetapi Tuhan adalah setia, ia akan menguatkan hatimu dan memelihara kamu terhadap yang jahat. Nah, tetapi Tuhan adalah setia. Jadi setia, ya. Ia menguatkan hatimu, dia menguatkan hati kita. Kalaupun kita itu adalah saat ini lemah, ya, atau dalam keadaan susah, membuat pikiran tidak tenang, tetapi Yesus menjanjikan sebagaimana Yesus telah mati di kayu salib dan dia selalu setia, ya. Dikatakan, tetapi Tuhan adalah setia, ia akan menguatkan hatimu dan memelihara kamu, ya, memelihara kamu terhadap yang jahat. Jadi kita selalu dipelihara kita dan tidak melakukan yang jahat tadi. Itu hebatnya luar biasa kasih karunia itu yang telah dicurahkan kepada kita hari ini sampai selama-lamanya. Kita diperoleh kekuatan, ya. Puji Tuhan. Nah kemudian dikatakan dikasih Kristus di ayat 8 ayat 10, ya. Coba lihat ya 8 sampai 10 saudara di Filipi itu. Ya, saya akan bacakan ya. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib.
Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Kasih Kristus dinyatakan kepada kita supaya seperti tadi disampaikan, atau kita lihat dulu satu lagi untuk ada hubungannya di kasih Kristus ini di Roma 5 ya. Kita baca dulu Roma 5 ayat 8-10 ya. Ini tidak asing lagi bagi kita orang-orang percaya, orang-orang kudusnya Tuhan. Roma 5 ayat 8-10 saya akan bacakan. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Ini dulu ya, dulu. Jadi bukan sekarang, maksudnya ini dulu ya. Lebih-lebih karena kita sekarang ini ya, sekarang telah dibenarkan oleh darah-Nya. Amin. Kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Jadi pasti, tidak ada mudah-mudahan. Ini adalah kasih Kristus yang tidak ada duanya di dalam hidup manusia. Ini kasih Kristus bahwa kita telah diselamatkan dengan tidak mudah-mudahan, tetapi kita dipastikan bahwa kita pasti masuk surga. Kenapa? Atas kematian Yesus Kristus di kayu salib, dan dosa-dosa kita yang dulu, sekarang, dan yang akan datang telah ditebus dengan darah-Nya yang kudus di kayu salib pada 2000 tahun yang lalu. Sehingga kita dipastikan sekarang ini pastilah kita masuk surga. Jadi jangan selalu kita saat ini takut-takut mengatakan tidak pasti atau ragu-ragu di dalam hidup ini ya. Yesus sudah mengetahui isi hati kita. Kita sudah ditebus dengan darah yang mahal, dengan lunas ya, sehingga kita akan sampaikan berita ini. Ini adalah berita yang luar biasa, berita sukacita yang luar biasa, yang kita memang harus pastikan diri kita sebagaimana tadi disampaikan di dalam kasih Kristus yang telah mati untuk menebus segala dosa-dosa kita. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara kasih. Saya akan baca satu lagi, Saudara kasih, di 1 Korintus 15. Kita baca dulu yang hubungan dengan ini. 1 Korintus 15 ayat 3 dan 4. Puji Tuhan ya. Ada di sana. Saya baca ayat 3 dan 4. Saudara kasih ya. Sebab yang sangat penting telah ku sampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah ku terima sendiri. Ini kata Paulus, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa. Sebenarnya ini adalah bahwa Kristus telah mati untuk segala dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci. Bahwa Ia telah dikuburkan dan bahwa Ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Jadi Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, jelas atas kematian Yesus Kristus di kayu salib 2000 tahun yang lalu untuk menebus segala dosa kita, Dia bangkit dari kematian itu di hari ketiga. Ya. Jadi ini adalah sesuai dengan kitab suci, bukan sesuai dengan kata seorang pendeta atau kata seorang hamba Tuhan dan lain sebagainya. Tetapi dikatakan sesuai dengan kitab suci yang kita selalu percayakan di dalam kitab ini. Jadi jelas kita tidak pernah mengatakan sesuatu hal
tetapi kita percaya di dalam suatu kebenaran ini. Puji Tuhan. Sedikit lagi sebagai penutup, saudara kasih ya. Nah, jelas bahwa kebenaran firman Tuhan ini, pikiran Kristus sudah sangat jelas, yaitu tadi pertama-tama adalah dia adalah rendah hati dan setia taat sampai mati di kayu salib, dan dia memperoleh kasih Kristus yang luar biasa dalam hidup kita. Nah kemudian kita harus memiliki pikiran dan perasaan Kristus supaya ya gerejanya ya dan semua orang, seperti tadi katakan di ayat 12 ya, supaya semua lutut dan lidah mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan. Di Filipi 2 itu ayat 11 itu. Nah, jadi saudara kasih, jelas bahwa kita harus percaya bahwa gerejanya Tuhan saat ini pasti ya semua lutut dan lidah mengaku bahwa Tuhan Yesus adalah juru selamat manusia. Nah, sekarang apakah kita semua yang hadir saat ini, saudara kasih, ya, sudah percayakah diberikan bahwa sehati sepikir satu jiwa ini di dalam hidup kita? Saya percaya sudah diberikan kepada kita. Amin. Sudah diberikan. Apabila karena apa? Karena kita sudah di dalam Kristus. Saat ini kita tinggal praktekkan, saudara kasih. Roh Kudus akan selalu membantu saya dan saudara ya, supaya kita dengan kebenaran firman Tuhan yang telah dinasihatkan oleh Paulus kepada jemaat di Filipi, supaya kita sehati sepikir satu jiwa. Kita pasti dimampukan dengan hal itu. Mulai sekarang Bapak Ibu diberkati Tuhan, ada komit dalam diri kita. Selalu kita fokus kepada Tuhan. Walaupun ada masalah di sana sini, tapi ingat, fokuskan dirimu kepada Tuhan. Karena kita tidak mau fokus kepada dunia ini. Karena dunia ini sementara. Kita sifatnya sementara di dunia ini. Ini bukan tempat kita, saudara kasih. Tempat kita adalah di surga. Karena kewargaan kita adalah kewargaan di dalam surga. Jadi saudara kasih, jangan terlalu saat ini kita terburu-buru, artinya terfokus di dalam hal duniawi ini. Ketika kita boleh bekerja, silakan bekerja. Ketika kita saat ini berbisnis, silakan bisnis. Tetapi ingat, itu semua untuk hormat kemuliaan Tuhan. Apabila Bapak Saudara saat ini mungkin mengalami hal-hal kesulitan, tetapi ingat, kata Paulus, ya, kita diberikan kekuatan. Kita diberikan kekuatan, kemampuan dalam hal itu. Asal kita mau dengan merendahkan hati seperti Kristus, ya, sehingga pasti kelihatanlah saat ini di tahun 2022 ini di gereja kita Gerika pasti tampil beda di dalam setiap langkah hidup kita. Pasti berbeda di tahun 2021, tapi kemajuan demi kemajuan 2022 pasti kita lihat di Gerika, baik dalam pelayanan kita akan semakin luar biasa. Kenapa? Itu semua karena kasih karunia Tuhan, dan itu adalah suatu ya mandat yang diberikan Tuhan kepada kita untuk menyampaikan kabar Injil keselamatan, kabar Injil sukacita ini kepada banyak orang. Asal satu kita, seia sekata, sepikir satu jiwa di dalam Tuhan, dan kita seperasaan dengan Kristus. Kenapa? Karena kita adalah tubuhnya, Kristus adalah kepala. Amin. Jadi kita harus dengar-dengar apa kata kepala kita, Kristus, dan kita sebagai tubuhnya, apapun yang kita, talenta kita, karakter kita, kita selalu berfokus kepada Tuhan, supaya kita melakukan apa yang Tuhan inginkan di dalam hidup ini, untuk satu, supaya terlebih kita menyampaikan kabar sukacita ini. Mulai saat ini, saudara kasih, mari kita tidak lagi diam-diam lagi seperti yang disampaikan oleh hamba-hambanya, tetapi kita belajar saat ini. Walaupun ada orang mungkin tidak sepakat dengan kita, tetapi ingat, Tuhan pasti membela kita. Dia bekerja. Yang penting adalah saat ini apa suatu pekerjaan kita adalah menyampaikan kabar baik ini. Bagian kita menyampaikan, bagian Tuhan pasti
bekerja menyelamatkannya. Puji Tuhan, inilah firman Tuhan yang dapat kami sampaikan pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita berdoa. Kami sangat rindu Tuhan bahwa di dalam jemaat-Mu Gerika sehati sepikir dalam Tuhan, pasti itu akan sudah terjadi dalam setiap hidup kami. Kami bersyukur, berterima kasih atas sapaan Tuhan kepada kami pada pagi siang hari ini. Karena kami percaya bahwa Tuhan selalu bekerja dalam setiap hidup kami. Dan Tuhan Yesus memberikan kekuatan kepada kami di dalam menjalankan hidup kami ini ya Bapa. Kami sangat percaya di tahun 2022 ini Tuhan, banyak hal-hal yang Tuhan percayakan kepada kami. Terlebih kami boleh dimampukan menyampaikan kabar Injil, kabar keselamatan ini kepada saudara-saudara kami, bahkan kepada saudara kami yang lain. Dan kami percaya bahwa pertumbuhan daripada jemaat-Mu orang kudus, orang percaya di tahun 2022 ini akan semakin banyak percaya dan menjadi orang-orang kudus di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Oleh karena itu kami sebagai jemaat-Mu Tuhan saat ini dengan merendahkan hati di hadapan Tuhan. Biarlah Bapa digenapi kebenaran ini dalam setiap hidup kami. Dan kami percaya saudara-saudara kami yang mengikuti live streaming saat ini disapa oleh kebenaran firman-Mu. Mari Bapa, supaya Tuhan bekerja dan Engkau selalu memberkati kehidupan mereka dan bahkan juga yang mengikuti Facebook. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Baik, saya serahkan kepada Bapak Danes.